Di tengah upaya memperbaiki citra polisi terjerat persoalan, kasus polisi tembak polisi yang berujung hilangnya nyawa ajudan Jenderal Bintang 2 mencuat. Kepolisian menjadi sorotan. Penanganan kasus yang menewaskan Brigadir Yosua dinilai lamban. Lebih dari 12 hari peristiwa bergulir hingga kini belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka. Bagaimana upaya Polri agar keadilan terus bisa ditegakkan dan hukum tetap menjadi panglima? Inilah Satu Meja Forum menagih janji Polri. Sempat menodongkan senjata ke kepala Ibu Kadif. Visum et repertum ulang dan otopsi ulang untuk mengetahui kepastian sebab-sebab kematian daripada almarhum ini. Sudah hampir 2 minggu kasus polisi tembak polisi masih menjadi misteri. Spekulasi pun liar kemana-mana. Keterangan polisi pun tak serta-merta diterima keluarga Brigadir Yosua. Menuntut otopsi ulang, bagaimana kemudian polisi menyelesaikan itu? Di studio telah hadir, di sebelah kiri saya ada Pak Beni Mamoto, Ketua Harian Komisi Kepolisian Nasional. Malam Pak Beni. Di sebelah kanan saya ada anggota Komisi 3 DPR dari fraksi PDI Perjuangan, Trimedia Panjaitan. Selamat malam. Malam Pak Budiman. Dan melalui sambungan Zoom ada Profesor Hermawan Sulistyo, Kepala Pusat Kajian Keamanan Nasional Universitas Bayangkara Jaya. Selamat malam, Prof. Kiki. Ya. Selamat malam. Ya, kami juga mengundang Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Irjen Dedi Prasetyo, tetapi 30 menit lalu mengabarkan bahwa tidak bisa hadir karena ada kegiatan. Sebelum saya memulai dialog, kita coba dengarkan terlebih dahulu apa perkembangan terakhir dari kasus polisi tembak polisi. Kita saksikan tayangan berikut ini. Malam hari ini kita putuskan untuk Irjen Pol Verdi Sambo untuk sementara jabatannya dinonaktifkan. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo akhirnya menonaktifkan Irjen Verdi Sambo dari jabatan Kadif Propam Polri menyusul kasus polisi tembak polisi. Tujuannya demi menjaga objektivitas dan transparansi pengusutan kasus. Dugaan kasus penembakan yang melibatkan Brigadir Yosua Huta Barat dan Baradae terus bergulir. Keduanya merupakan ajudan Irjen Verdi Sambo. Kasus yang terjadi pada Jumat 8 Juli 2022 ini membuat Brigadir Yosua meregang nyawa. Dalam keterangan pers, polisi menyebut saling tembak terjadi akibat Brigadir Yosua diduga melakukan pelecehan seksual terhadap istri Irjen Verdi Sambo di rumah dinas. Sejumlah kejanggalan diungkap oleh orang tua Brigadir Yosua. Meninggalnya Brigadir Yosua menyisakan misteri bagi keluarga. Pundaknya ini sudah rusak, sudah tidak kokoh lagi, beda dengan yang sebelah kiri. Engselnya sudah berpindah, kemudian giginya sudah berantakan, kemudian di berbagai tempat ada sayatan-sayatan, termasuk di bibir, di hidung, dan di bawah mata 2 sayatan, kemudian di belakang telinga 1 jengkal, kemudian di tangan, di jari, di sampai di hingga di kaki. Dengan banyaknya luka, maka kami sangat yakin ini adalah pembunuhan terencana. Bersama tim kuasa hukum, keluarga akhirnya melaporkan dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua ke Barreskrim Polri pada 18 Juli 2022. Ini memang harus penting lah Bang. Pentingnya begini, kita rakyat kecil ini biar jangan terasa diintimidasi. Soalnya ini kan menghadapi orang tinggi, orang besar. Kalau memang kasus ini nggak terungkap, ya mungkin ada lagi Joshua lainnya nanti. Publik menaruh harapan terhadap Polri agar transparan mengusut kasus ini. Mampukah Polri mewujudkan Polri yang presisi, prediktif, responsibilitas, dan transparan, serta berkeadilan di tengah masyarakat? Oke,
Saya akan mulai menanyakan dulu kepada Ketua Harian Kompolnas, Pak Beni Yosua Pammuto. Pak Beni, tadi pengacara keluarga mengatakan ada dugaan ini pembunuhan berencana. Apakah Kompolnas juga sudah menemukan ada indikasi-indikasi seperti itu? Jadi perlu kami sampaikan bahwa tadi jam 5 sore ada gelar di Bareskrim. Dari pengawas eksternal, Kompolnas diundang. Kemudian tim yang menangani, kemudian dokter forensik juga hadir, termasuk pengacara dari Brigadir Joshua. Nah, dalam konteks gelar itu adalah menindaklanjuti laporan dari para pengacara soal pembunuhan berencana. Nah, di forum itu diberikan kesempatan kepada pengacara untuk menyampaikan bukti-bukti, kemudian penjelasan, kemudian juga hal-hal yang ingin disampaikan untuk melengkapi proses penyelidikan. Nah, selesai ini akan ditindaklanjuti dengan pembuatan berita acara bagi saksi pelapor. Tetapi dalam forum itu juga disampaikan oleh pihak pengacara, kami sudah berkirim surat minta supaya dilakukan ekshumasi dan otopsi ulang. Sudah disepakati? Sudah disepakati. Akan ekshumasi dan otopsi ulang? Ya. Waktunya akan ditentukan dan akan mengundang pihak independen. Apakah itu dari asosiasi dokter forensik, kemudian dari RSCM. Nah, nanti siapa saja yang akan ikut akan dibahas dalam waktu dekat ini. Kita berharap ini sesegera mungkin bisa dilaksanakan. Sehingga nanti pertanyaan dari keluarga bisa segera terjawab. Dalam gelar perkara tadi, pengacara keluarga korban apakah juga menyampaikan bukti-bukti atau indikasi-indikasi bahwa yang terjadi adalah pembunuhan berencana? Betul, jadi yang disampaikan tadi adalah pertama bukti-bukti dari luka. Jadi ketika jenazah sampai di sana, akan dibuka tapi tidak boleh. Kemudian tetap mendesak karena keluarga mengatakan jangan-jangan isinya orang lain. Akhirnya dibuka, tetap sama sampai segini dibuka, kelihatanlah luka. Nah, pada saat akan diformalin lagi untuk memperpanjang masa katakanlah jenazah itu ada di kediaman, dibukalah baju. Disitulah kemudian luka-luka itu difoto, didokumentasikan semua, itulah yang disampaikan kepada tim penyidik tadi. Di samping itu juga berbagai macam penjelasan, berbagai macam analisis, yang kemudian kesimpulan dari pihak lawyer adalah pembunuhan berencana. Pihak lawyer juga dalam gelar perkara juga menyampaikan dugaan tersangka pelaku yang melakukan pembunuhan berencana? Secara spesifik tidak. Artinya menyerahkan penyidikan ini sepenuhnya kepada pihak kepolisian untuk nanti membuktikan siapa yang terlibat dalam kasus ini. Jadi apa artinya siapa tersangkanya juga belum disampaikan juga oleh pihak pengacara keluarga dari Brigadir Joshua? Tidak, secara spesifik tidak. Tetapi mereka hanya menduga-duga saja. Menduga-duga saja bahwa pihak yang ada di sanalah yang diduga terlibat. Nah, inilah yang kemudian nanti akan ditindaklanjuti oleh pihak penyidik untuk nanti memeriksa pihak terkait yang ada di TKP, kemudian juga yang sudah sempat dirilis, yang melakukan penembakan dan sebagainya, itu semua akan diperiksa, termasuk nanti dari olah TKP, kemudian juga dari rekonstruksi, itu nanti akan tergambarlah siapa yang berperan apa dan sebagainya. Termasuk didukung bukti-bukti CCTV dan sebagainya. Dan dalam hal ini kami juga sudah menyampaikan bahwa sebaiknya kalau sudah ada hasil pemeriksaan secara saintifik yang bisa untuk menjawab pertanyaan publik, sebaiknya disampaikan. Seperti contoh beginilah, CCTV mati. Pertanyaan kan matinya kapan? Buktinya kalau matinya kapan, itu apa?
Oke. Ya kan? Supaya orang selalu menganalisis, wah jangan-jangan sudah dimatiin sebelumnya dan sebagainya. Inilah yang menurut kami kalau Pak Kapolri selalu menyampaikan penanganan ini dengan pendekatan scientific crime investigation, karena itu tidak terbantahkan. Oke. Baik, kita juga telah tergabung dengan Sugeng Teguh Santoso, Ketua Indonesian Police Watch. Sugeng, malam Sugeng. Sugeng, apakah mendengar suara saya? Sugeng? Sugeng mendengar suara saya? Oke, saya ke Trimedia terlebih dahulu. Trimed, gimana Anda lihat sampai perkembangan sampai sekarang, sampai kemudian Kapolri kemudian menonaktifkan Verdi Sambo? Ada indikasi apa ini sebetulnya? Itu tentu harapan dari masyarakat ya, karena pertama peristiwanya di rumah Pak Verdi Sambo. Oke. Kemudian peristiwa itu dikaitkan dengan dianggap Joshua Huta Barat ini melakukan pelecehan. Nah, yang ketiga pelaku dianggap katakanlah orang yang disampaikan melakukan penembakan itu juga ajudan beliau. Ya, keempat jabatan beliau sebagai Kadipropam, sementara tentu beliau juga termasuk yang akan diperiksa dan juga anak buahnya yang diperiksa. Saya pikir langkah yang dilakukan oleh Kapolri dengan menonjolkan atau menonaktifkan Pak Verdi Sambo itu langkah yang sudah baik. Itu yang menunjukkan bahwa Kapolri serius dan sungguh-sungguh ingin mengungkap kasus ini tanpa ingin melindungi siapapun dan berusaha setransparan mungkin. Nah, itulah yang episode-episode berikutnya yang harus kita tunggu. Dan yang kedua, apa yang disampaikan oleh Pak Benny Mamoto tadi, ya kita mengapresiasi ya cepat dilakukan pemanggilan. Saya kira itu bukan gelar perkara ya. Kuasa hukum dari keluarga korban ini kan menyampaikan laporannya kemarin direspon, dan itu tentu mendengarkan respon itu berbeda dengan gelar perkara kalau menurut saya. Nah, setelah ini kita berharap ada olah TKP yang dilakukan oleh tim itu kan, Pak Benny bagian dari tim itu, karena bagi saya sebagai orang hukum olah TKP itu yang paling penting. Nah, di situ kan kita bisa ketahui tembak menembak itu seperti apa, dan harus ada juga akses wartawan berapa peluru yang keluar gitu loh. Kemudian ada nggak tembok-tembok itu yang bolong, dan kemudian ada nggak bercak darah. Nah, itu kan yang segera harus dilakukan. Seperti yang disampaikan oleh Pak Budiman, 12 hari setelah peristiwa itu, ya saya agak pesimis dengan olah TKP itu bisa kita dapatkan hasil yang maksimal. Dan sampai saat ini saya kira inilah salah satu peristiwa yang pers juga tidak mempunyai akses pada saat dilakukan olah TKP ya. Padahal kita mengetahui, saya nggak tahu Pak Benny mungkin bisa menjawab, tim yang baru, tim khusus ini juga katanya sudah melakukan olah TKP juga. Nah, dari situ yang kita harus urut, kemudian bicara CCTV, itu juga harus kita selesaikan. Kemudian juga bicara 3 handphone dari almarhum itu bagaimana nasibnya, dan apakah juga semua handphone yang ada di ruangan itu sudah disita oleh pihak penyidik, walaupun kita memahami itu adalah bagian dari penyidikan dan belum tentu juga disampaikan kepada kita. Tapi pesan kita kepada tim khusus yang dibentuk ya, itu harus dilakukan. Terakhir Pak Budiman, kita mendengar kemarin ada rilis dari Polda Metro bahwa kasusnya sudah naik ke penyidikan. Artinya apa? Tersangkanya siapa? Nah, tersangkanya siapa? Kan pertanyaannya itu. Walaupun memang sudah ditingkatkan penyidikan, belum ditetapkan tersangka, memang memungkinkan. Tapi paling tidak sudah ada yang diduga kuat menjadi tersangka. Nah, itu juga yang harus dijelaskan kepada masyarakat sehingga tidak liar terus isu-isu. Oke, kita juga telah terhubung dengan Sugeng Teguh Santoso, Koordinator Indonesian Police Watch. Bagaimana IPW menanggapi perkembangan kasus ini sampai hari ke-12, tapi jawaban dari Sugeng setelah jeda berikut ini.